Jadi buat adik-adik harus serius belajarnya. Dan juga buat para dewan guru yang hadir di sini, baik, terima kasih ini dewan guru berkenan hadir semua di sini. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa karena menjadi guru itu sama kita. Saya juga sebetulnya guru, ini sedang tugas luar saja sekarang. Kalau ditanya kepegawaiannya apa, saya ini nomor induknya, nomor induk dosen, NIDN, kalau dosen-dosen tahu. Jadi bukan induk kepegawaian, tapi induk dosen. Seperti juga para guru semua. Nah, buat para guru juga ini kesempatan yang luar biasa. Insyaallah jadi guru yang menyenangkan. Kita semua pernah punya guru. Guru itu ada yang diingat, ada yang dilupakan. Tadi pagi saya ketika sowan Pak Yai ditunjukkan sebuah pesan dari salah satu muridnya yang sekarang sedang kuliah doktor di Amerika Serikat, menceritakan prestasinya, menceritakan rasa syukurnya karena dulu mondok di Ummul Qura ini dan jadi bekal untuk dia berprestasi yang luar biasa. Kebahagiaan guru itu kalau mendapatkan pesan seperti itu dari santrinya, dari muridnya, terus itu kebahagiaan paling besar. Mudah-mudahan para guru di sini adalah guru-guru yang tidak terlupakan oleh murid-muridnya. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Pak Yai, saat ini kami sedang mendapatkan amanat yang kami terima, amanat yang besar sebagai calon dalam proses pemilihan presiden. Kami mohon didoakan sehingga amanah yang kami emban ini bisa dijalankan dengan baik, bisa istiqomah, bisa dekat dengan ikhlas, dan pada gilirannya nanti bisa membawa manfaat bagi begitu banyak orang. Dan kami ingin agar pendidikan ini nanti jadi prioritas. Prioritas itu artinya dinomor utamakan. Dan tandanya apa? Tandanya sumber daya yang dialokasikan harus cukup. Kalau disebut prioritas tapi tidak ada sumber dayanya, berarti itu bukan prioritas. Disebut prioritas tapi gurunya honorer semua, nah ini berarti bukan prioritas. Disebut prioritas tapi fasilitasnya tidak pernah diperbarui, nah ini sebetulnya bukan prioritas. Itu prioritas lisan, bukan prioritas kegiatan. Insya Allah kita ingin, kita semua yang berada di dunia pendidikan menyadari bahwa pendidikan itu bukan pengeluaran yang kategorinya biaya, itu pengeluaran yang kategorinya investasi. Kalau biaya itu sesuatu yang keluar habis, kalau investasi itu sesuatu yang dikeluarkan nanti dapat hasil, sama-sama dikeluarkan, yang satu disebut biaya, yang satu disebut investasi. Dan investasi di pendidikan itu mahal. Pendidikan itu mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Ingat-ingat itu, pendidikan itu mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Jadi kalau kita menyiapkan generasi masa depan dengan baik, mulai dari kesehatan ibu mengandung, ibu hamil, anak usia dini, sampai kesehatan anak di usia menjelang dewasa, lalu pendidikan dari mulai dalam kandungan, ibunya membuat kebiasaan, sampai anak itu usia dini dan menjelang dewasa, insya Allah ke depannya kita akan punya generasi yang hebat. Tapi itu tidak terlihat kalau mau kampanye kali. Karena itu banyak tidak menjadi perhatian bagi politisi. Kenapa? Karena pendidikan itu hasilnya tidak bisa difoto sekarang. Nggak bisa. Ini Pak Yai bangun dari tahun 93. Baik 30 tahun sudah jalani. Itu sekarang lulusannya tadi yang saya lihat itu nomor 19 kalau tidak salah,
tahunnya juga ya, itu baru terlihat setelah jalan 10 tahun, 15 tahun. Itu tidak terlihat selama bertahun-tahun. Kalau di politik itu senangnya membuat sesuatu yang bisa difoto sebelum pemilu berikutnya, Pak, supaya pas pemilu berikutnya bisa tunjukkan ini loh hasilnya. Tapi kalau yang tidak bisa difoto seperti pendidikan, mau apa yang ditunjukkan kalau bukan pandangan kesadaran? Tapi menurut saya itu adalah komitmen kita. Kita ingin Indonesia lebih maju karena pendidikan menjadi prioritas utama dan penting. Walaupun tidak bisa difoto, tapi kita tahu siapa dididik apa sekarang menentukan duduk di mana besok. Duduk di mana besok. Yang membedakan adalah tingkat pendidikan, bukan yang lainnya. Karena itu saya berharap sekali pendidikan kita rencanakan pemerintah, dan artinya tidak dibedakan antara pendidikan negeri dan swasta, antara pendidikan umum dan dunia. Semuanya adalah pendidikan dan semuanya harus dapat prioritas dari pemerintah, harus diberikan. Jadi kita ingin agar bekal yang nantinya disiapkan untuk anak-anak muda kita ke depan adalah bekal yang lengkap. Prioritas ini yang kami rasakan belum nampak di beberapa tahun terakhir ini. Jadi kami ingin nantinya dengan adanya keseriusan di bidang pendidikan, harapannya nanti akan muncul generasi baru yang lebih baik. Dan kalau mampir ke pondok-pondok, kita menemukan pondok-pondok ini mandiri luar biasa. Di satu sisi kita senang melihat pondok yang mandiri, seperti tadi Pak Kiai Helmi mengumpulkan dari sana sini, dan tadi pesannya Wahyam Kiai Sarkasih, kalau meminta uang untuk diri sendiri dan untuk keluarga, nanti saya kutip ya Pak, ini namanya pengemis. Tapi kalau minta untuk umat, untuk pendidikan, untuk masjid, itu adalah pejuang atau pahlawan. Baik satu sisi mandiri, tapi di sisi lain pemerintah sudah saatnya memberikan dukungan yang lebih besar kepada pondok-pondok pesantren supaya pondok-pondok ini bisa konsentrasi untuk pendidikannya. Karena urusan yang lain yang sudah dibantu oleh negara, dan negara memiliki sumber daya, tinggal mau dialokasikan atau tidak, sumber dayanya ada. Kami memandang ini persoalan yang sangat penting, dan juga ini adalah investasi, tidak akan pernah rugi mendidik anak, apalagi di pesantren itu membentuk kebiasaan, diajarkan, dibiasakan, jadi kebiasaan, kemudian jadi budaya. Budaya itu satu rangkaian itu, diajarkan, dibiasakan, jadi kebiasaan, jadi budaya, diteruskan lagi jadi peradaban. Itu urutannya. Nah, ketika dibiasakan di sini, maka nantinya ini menjadi anak-anak pejuang yang nanti akan bisa mengamalkan ilmunya dan menjadi contoh akhlaknya. Itu adalah harapan.